Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renan Nurian Pangestu dari Prodi PGSD 3A NIM 2186 206014. Saya akan memaparkan materi tentang kondisi geografis, kepadatan penduduk, suku bangsa, dan persebaran agama. Langsung saja, apa itu geografis? Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Fitur bumi yang dimaksud di sini contohnya seperti benua, laut, gunung, samudra, gurun, dan lain sebagainya. Dalam geografi dikenal mengenai konsep jarak yang digunakan dalam kehidupan sosial ekonomi. Jarak memiliki arti penting. Dalam geografi, jarak dapat diukur dengan dua cara, yaitu jarak geometrik dinyatakan dalam satuan panjang kilometer dan jarak waktu yang diukur dengan satuan waktu atau jarak tempuh. Selain itu, konsep geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Ilmu geografi tidak terlepas dari bentuk-bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, perbukitan, lembah, dan dataran. Hal inilah yang menyebabkan permukaan bumi merupakan objek studi geografi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menunjukkan bahwa jumlah kepulauan Indonesia mencapai 13.466. Untuk luas daratan mencapai 1.922.570 km persegi dan luas perairan mencapai 3.257.483 km persegi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Pasti kalian sudah tidak asing mendengar letak itu tadi secara astronomis tadi Indonesia. Oke, selanjutnya ada objek kajian geografi. Secara garis besar, objek kajian geografi dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik bisa berupa sesuatu yang berhubungan dengan kimiawi, biologis,
astronomis, dan lain-lainnya. Sementara itu, aspek sosial dalam geografi biasanya berkaitan erat dengan manusia, misalnya antropologis, politis, ekonomis, dan sebagainya. Oke, dalam ilmu geografi sendiri terdapat 3 objek kajian utama geografi. Ketiga kajian geografi tersebut diantaranya yang pertama di situ kita bisa lihat di PowerPoint ada geografi fisik, ya geografi fisik. Geografi fisik merupakan kajian terhadap dinamika planet bumi serta tema-tema dalam ilmu alam. Contohnya ada iklim, batuan, tanah, sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua ada geografi manusia. Geografi manusia merupakan kajian terhadap kehidupan manusia, pengaruh manusia terhadap lingkungan, serta aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, budaya bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Selanjutnya ada geografi teknik. Geografi teknik merupakan kajian tentang penggunaan keahlian teknis dalam geografi seperti pemetaan dan penginderaan jauh, gunanya untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan masalahnya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya ada kepadatan penduduk. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu kepadatan penduduk? Apakah masih asing di telinga teman-teman? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Kepadatan penduduk. Untuk menggambarkan komposisi penduduk di Indonesia, para ahli demografi atau ahli kependudukan menggunakan sejumlah ukuran, diantaranya jumlah kepadatan dan komposisi. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah per satuan luas. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, apakah kalian sudah paham, teman-teman? Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah per satuan luas. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kepadatan penduduk itu jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas. Kita lanjut. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia, kriteria jenis kelamin. Ada juga kriteria angkatan kerja dan rasio ketergantungan. Oke, maaf. Lanjut lagi. Pada sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.000
jiwa. Jika luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia dapat dihitung dengan cara rumus seperti ini. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Jadi itu tadi, kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk tadi mencapai 237.641.326 jiwa dibagi luas wilayah Indonesia, yaitu 904.569 km persegi. Hasilnya sama dengan 125 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk pada daerah tertentu akan memiliki efek samping terkait dengan permasalahan kependudukan. Antara lain, munculnya kawasan-kawasan kumuh, di kota dengan rumah-rumah yang tidak layak dihuni. Adapun selain itu, tingginya kompetisi di dunia kerja, turunnya kualitas lingkungan, terganggunya stabilitas keamanan. Seperti itu. Oke, kepadatan penduduk yang berlebihan tentu saja akan mengganggu kenyamanan bersama di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kita harus saling menanggulangi kepadatan penduduk tersebut dengan langkah-langkah atau cara-cara penanggulangan masalah kepadatan penduduk sebagai berikut. Nah, ini sebelum itu mungkin di sini kita tampilkan faktor kepadatan penduduk. Yang pertama ada pusat kegiatan ekonomi dan industri. Yang kedua ada tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga ada ketersediaan pusat pendidikan. Itu bisa membuat kepadatan penduduk. Yang keempat ada iklim yang baik. Yang kelima ada pusat pemerintahan. Yang keenam ada ketersediaan prasarana jalan. Nah, itu semua adalah faktor kepadatan penduduk. Nah, langsung saja kita lanjutkan. Kepadatan penduduk yang berlebihan tentu saja akan mengganggu kenyamanan bersama di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kita harus saling menanggulangi kepadatan penduduk tersebut. Langkah-langkah penanggulangan masalah kepadatan penduduk yaitu sebagai berikut. Melaksanakan program transmigrasi penduduk, melaksanakan program pemerataan pembangunan di pulau-pulau selain Pulau Jawa. Selanjutnya, melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat hingga ke pelosok desa.
Selanjutnya, penyebaran pendidikan pusat-pusat industri dan perdagangan ke berbagai daerah. Selanjutnya ada lagi pemanfaatan iptek untuk mengolah daerah-daerah yang kurang layak untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Ada juga membuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang imigrasi dan emigrasi. Yang ketiga, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu suku bangsa. Apa teman-teman tahu apa itu suku bangsa? Pasti sudah tahu ya. Sudah tidak asing kan ya? Pasti sudah tidak asing dengan kata-kata suku bangsa. Ngaku kalian. Oke, kita belajar sama-sama tentang apa itu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Saya ulangi, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Nah, apakah teman-teman sekarang sudah mengerti apa itu suku bangsa? Saya ulangi lagi, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam suatu suku bangsa tertentu pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsa. Misalnya, dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan, laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Maaf, batukku. Nah, untuk melihat perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut. Saya beritahu satu persatu. Yang pertama, tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Karena tiap suku bangsa itu memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang sama tapi mungkin sedikit, tapi kebanyakan ada yang berbeda. Memiliki rambut yang berbeda juga dan lain-lain. Yang kedua yaitu bahasa yang dipergunakan. Misalnya suku Batak menggunakan bahasa Batak. Bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain-lain banyak. Sunda Empire. Selanjutnya yaitu adat istiadat. Adat istiadat maksudnya seperti apa yang pakaian adat tiap suku. Misalnya pakaian adat tiap suku, ada upacara perkawinan, ada upacara kematian. Nah, kan itu tiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Nah, setiap suku bangsa tersebut memiliki
pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu kesenian daerah. Misalnya ada tari jangger, ada tari serimpi, ada tari cakalele, ada tari saudati, ada tari apa namanya? Lupa namanya. Tari kecak. Ya, seperti itu. Jadi setiap suku itu memiliki kesenian daerah yang berbeda-beda. Ada tari Mugirahayu. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah kekerabatan. Misalnya patrilineal, yaitu sistem keturunan menurut garis ayah. Itu memiliki salah satu suku memiliki panggilan nama patrilineal, yaitu keturunan menurut garis ayah. Dan matrilineal, sistem keturunan menurut garis ibu. Seperti itu. Yang keenam ada batasan fisik lingkungan. Misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Seperti itu. Selanjutnya sudah 6 ya tadi, ini berarti sudah seperti itu ciri-ciri untuk membedakan tiap suku adat, suku bangsa maksud saya. Oke, masyarakat Indonesia terdiri atas macam-macam suku bangsa. Jadi banyak suku bangsa di Indonesia, tidak hanya hanya satu suku, tapi banyak. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Wih, banyak sekali kan. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lain. Jumlah suku bangsa di Indonesia ratusan jumlahnya. Ya seperti itu tadi, kurang lebih 300 suku bangsa. Itu belum detail karena masih banyak yang belum terisolir. Belum dicari, belum ditemukan gitu. Oke, kita tampilkan slide selanjutnya yaitu ini, persebaran suku bangsa. Yang pertama ada Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh. Di Aceh terdapat suku-suku sebagai tersebut. Ada suku Aceh, ada suku Alas, ada suku Gayo, ada suku Kluwet, ada suku Simelu, ada suku Singkil, ada lagi suku Tamiang, suku Ulu juga. Nah, yang kedua ada Sumatera Utara. Sumatera Utara banyak dihuni suku Karo, suku Nias, suku Simalungun, suku Mandailing, suku Dairi, suku Toba, suku Melayu, suku Pakpak, suku Maya-Maya. Banyak lagi. Seperti itu. Yang ketiga ada Sumatera Barat. Sumatera Barat dihuni banyak suku juga, yaitu suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu, suku Guji, suku Jamba. Seperti itu. Yang keempat yaitu Riau. Riau ada dihuni beberapa suku juga. Ada Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Kuantum, Akip, Talang Manuk, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Hutan, Laut, dan sebagainya. Seperti itu persebaran suku bangsa di Indonesia. Kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu ada persebaran agama. Apakah teman-teman tahu tentang persebaran agama? Kita cari tahu bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Menurut sejarah, pada saat itu banyak dari pedagang dari negara India, Tiongkok, Portugal, Arab, hingga Belanda yang datang ke Indonesia.
Mereka tidak hanya sebatas berdagang dan berlayar, tetapi juga singgah dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya sebentar. Selain itu, banyak juga dari mereka yang menikah dengan penduduk lokal. Jadi menikah dengan penduduk lokal di situ, yang mengakibatkan adanya akulturasi budaya. Agama Hindu dan Buddha pertama kali datang ke Indonesia ratusan tahun yang lalu ketika pedagang dari India singgah ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi kalau nggak salah, untuk berdagang dan sekaligus membawa agama mereka. Agama Hindu semakin berkembang di Pulau Jawa, semakin berkembang pada ratus tahun ke-5 Masehi dengan kasta Brahmana yang menuju Dewa Siwa, yang memuja Dewa Siwa. Kasta Brahmana yang memuja Dewa Siwa. Pedagang-pedagang tersebut juga menyebarkan ajaran agama Buddha kepada masyarakat. Hal inilah yang mempengaruhi munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, hingga Majapahit. Seperti itu. Kemudian saya mendapat referensi menurut buku Sejarah Masyarakat Islam Indonesia karya Sarkawi B. Husain 2017. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada ratus tahun ke-7 melewati Perang Arab. Islam semakin menyebar hingga ke pantai barat Sumatera dan berkembang ke timur Pulau Jawa. Pada saat itu kerajaan Islam mulai tumbuh seperti kerajaan Demak, Pajang, Mataram, hingga Banten. Lalu pada abad ke-15 Masehi, kerajaan Islam mulai mendominasi di Indonesia. Tidak hanya Hindu-Buddha, tapi Islam sudah berkembang juga sangat pesat. Sedangkan agama Kristen Protestan pertama kali dikenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 Masehi dengan pengaruh nasihat Calvinis dan Lutheran. Nah, jadi agama Kristen Protestan itu pertama kali dikenalkan oleh orang dari Belanda pada abad 16 Masehi itu dengan pengaruh nasihat dari Calvinis dan Lutheran. Ya. Mayoritas masyarakat yang menganut agama Kristen pada saat itu adalah orang-orang timur seperti Nusa Tenggara Timur, Barat, ya, Papua, Kalimantan. Ya, bagian orang timur. Wilayah Sumatera juga menjadi target misionaris pada saat itu, terutama orang-orang Batak. Maaf, orang-orang Batak ya, bukan Botak. Orang-orang Batak, sehingga saat ini banyak orang Sumatera yang memeluk agama Kristen Protestan. Seperti itu. Maupun ada ada beberapa yang Islam ada beberapa yang memeluk agama Islam, ada juga yang Kristen Protestan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengar. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan atau pengucapan saya yang belum jelas, bisa bertanya-tanya di mana ya? Di mana saja. Pokoknya yang bisa di WA atau di IG atau di mana, terserah. Yang penting dengan saya. IG saya Renal PGSD _ bisa di follow ya, bisa di follow, bisa di like postingannya, bisa di share. Untuk WA minta DM aja, DM dari IG. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, bila ada lebihnya mohon dikembalikan. Oke, sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.